Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, izin berdiri di depan, ingin menyampaikan suatu materi yang mungkin saya lebih tahu dulu. Nanti Bapak Ibu yang akan lebih tahu dari saya atau lebih hebat dari saya untuk menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang namanya budaya positif itu mungkin sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Artinya budaya positif itu akan dikembangkan nanti di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Semoga pulang dari sini akan ada hal baru yang nantinya Bapak Ibu bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, sebelum mulai perkenalan dulu Bapak Ibu. Yang belum tahu nama panjang saya Hendri Putra Bapak Ibu. Calon putra angkatan 7, tempat tanggal lahir Cirebon 27 Juni, tahun lahirnya saya rahasiakan. Biar terlalu siap selalu muda. Unit kerja SDN 1 Negeri Balawa, alamatnya di Kecamatan Lemah Abang paling ujung, perbatasan Karangasembung dan Lemah Abang. Itu ada desa kecil, desa Sigong namanya. Statusnya bahagia bersama satu istri dan insya Allah 2 orang anak. Hobinya yang berkaitan dengan alam. Baiklah Bapak Ibu, nanti saya akan satu prakata dulu, akan menyampaikan satu prakata yang untuknya untuk hari ini. Hidup itu seperti mengayuh sepeda, artinya untuk menjaga keseimbangan kita harus terus bergerak. Artinya ketika kita bergerak kita akan seimbang, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, tujuan dari diseminasi ini Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi ini mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara hubungan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di lingkungan sekolah berpihak pada murid. Selama ini kita melakukan kegiatan pembelajaran itu mungkin atas kehendak kita sebagai guru. Artinya itu menurut Ki Hajar Dewantara itu
konsep budaya positif dan lingkungan positif itu harusnya berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran guru penggerak untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Itu tujuan dari disiminasi ini. Nah, seperti kita tahu Bapak Ibu ya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu atau semboyan Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama Ingarso Sutulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tukul Handayani. Filosofi ini menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah menuntun anak. Ini merupakan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sutulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tukul Handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya tingkah laku kita itu akan ditiru oleh siswa-siswinya kita. Si Bapak Etama itu begini, kalau kita melakukan kesalahan ya kita berkaca kepada gurunya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian topik dalam disiminasi ini yaitu walaupun ada 4 hal, mohon maaf itu salah ketik. Perubahan paradigma stimulus, kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat segitiga institusi yang kita akan bahas. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Dudi. Kemudian yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Itu materi yang pertama. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, setuju atau tidak Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mohon ajukan tangannya. Pak, hukuman akan mendisiplinkan anak, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Gimana Pak? Tidak setuju. Kenapa? Mohon di depan Pak. Di depan. Kenapa Pak? Ya, tidak. Tidak setuju Pak. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya tidak setuju. Karena kalau hukuman itu anak itu tidak akan tahu kesalahan yang diperbuat. Jadi menurut saya kalau untuk mendisiplinkan anak, kita harus memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah kesalahan. Jadi kita seperti tadi memberikan stimulus berarti memberikan pemahaman berkelanjutan kepada peserta didik tersebut sehingga dapat mengubah perilakunya. Terima kasih Pak Ivan. Pak Ivan, menurut Pak Ivan, hukuman mendisiplinkan anak itu tidak setuju ya Pak? Hukuman mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Artinya ketika dihukum malah nanti tambah berkelanjutan gitu, nakalnya katanya. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Jadi si anaknya itu dikasih hukuman untuk membersihkan halaman sekolah. Kemudian menurut Bapak Ibu itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Hah? Ya gimana Pak? Boleh Pak? Boleh ya? Boleh. Boleh sekali. Saya akan minta amplop Pak. Terima kasih. Barangkali menindaklanjuti tadi yang 1, 2 ini harus dibaca juga sampai yang 3. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi ada yang setuju. Kalau saya tidak akan mengatakan setuju atau tidak tanpa penjelasan yang jelas. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tik di situ. Ini multitafsir. Tergantung hukumannya apa.
Ya, sebab hukuman itu saya kira dibutuhkan supaya apa? Supaya anak mempunyai pengalaman, ya, pengalaman hidup bahwa semua tindakan yang salah ini mempunyai resiko. Resiko itu harus dimunculkan. Paling saya menyatakannya ke jenis hukumannya. Jenis hukumannya itu yang positif di sini juga, di sini multitafsir juga, karena tidak positifnya seperti apa, itu kan. Yang penting hukuman untuk anak jangan sampai merendahkan martabat. Kemudian tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mendisiplinkan anak. Menurut saya sih begitu. Jadi bukan berarti saya setuju, bukan, tapi bentuk hukumannya yang seperti apa. Sekolah adalah tempat untuk membiasakan anak ke arah hidup yang tertib. Itu makanya namanya lembaganya lembaga pendidikan. Jadi ketika ini nggak ada hukuman, tiba-tiba nanti di masyarakat itu kan ada hukuman. Ya, kita tahu Pak Henry, hukuman itu ada hukuman yang tertulis dan ada hukuman yang tidak tertulis. Di masyarakat berlaku. Kalau sudah terbiasa tidak menerima hukuman, ketika di masyarakat ada hukuman seperti itu, anak akhirnya kurang siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Eman. Terima kasih atas penjelasannya Pak Eman. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat membuat seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Kata Pak Eman tadi, kalau yang pertama itu ambigu ya Pak, kalimatnya ambigu. Katanya hukumannya seperti apa dulu? Hukumannya apakah seperti dapat memberikan anak efek jerah atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang memberikan pendapat? Gimana Bapak Ibu? Ya. Depan. Oke. Silakan. Ada pesan Pak Oscar, siapkan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kan kalau menurut pengetahuan saya, motivasi itu ada dua macam. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau motivasi internal kan dari dalam diri aku sendiri. Kemudian kalau motivasi eksternal dari luar ya, bentuknya seperti hukuman tadi. Jadi si anak itu mau tidak mau dipaksa untuk misalnya disiplin berangkat pagi, kemudian mengikuti tata tertib sekolah, itu kan motivasi dari luar eksternal. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya betul ya, saya setuju. Iya, karena itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Tangan untuk Butami. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, menurut Bu Kami itu setuju. Penghargaan kan bukan hanya penghargaan kita memberi uang, artinya memberi hadiah buku atau apa. Pujian pun atau senyuman pun itu sebagai penghargaan. Jadi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, menurut Bu Kami tadi itu setuju. Yang selanjutnya yaitu boleh saya minta dua orang untuk demonstrasikan kegiatan ini. Bu Tami bisa ke depan dulu. Pak Ivan boleh ke depan Pak? Nah, sebelah sini boleh. Ya boleh. Di sini kegiatannya ada si A dan si B, teman kita. Nanti ketika Ibu Tami, perempuan itu, Ibu Tami itu nanti akan menuliskan secari kertas
tuliskan secara kertas hal yang sangat berharga untuk Utami. Kemudian nanti Pak Ivan tugasnya itu mencoba dengan sekuat tenaga Pak Ivan, dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk membujuk atau mengancam atau merayu atau perlu menyuap apa yang akan ada di kepala Ibu Tami tersebut. Nanti Pak Ivan merayu Bu Tami seperti apalah, pokoknya terserah Pak Ivan, silakan. Nanti Bu Tami akan menuliskan secara kertas dulu. Pak Ivan, tapi punya rahasia yang Jadi, nanti Pak Ivan ingin membuka rahasianya, meminta rahasianya Bu Tami tersebut. Silakan. Rayuan anak SD. Bu Tami, Ya Pak. yang dipegang apa nih? Ini sesuatu Pak. Suatu apa? Sesuatu yang berharga buat saya. Saya boleh lihat nggak? Kalau lihat aja boleh, tapi kalau pegang jangan. Kalau lihat boleh, tapi kalau pegang jangan. Ya udah nggak apa-apa, lihat aja, boleh. Kan tadi kalau lihat boleh, kalau pegang jangan, ya. Berarti saya boleh lihat dong. Lihat dari luar aja ya. Boleh Pak, ya. Boleh dibuka? Kan tadi Kalau saya dibuka, lihat tuh. kalau dibuka nggak boleh. Kalau dibuka nggak boleh. Rahasia sifatnya Pak. Rahasia. Oke. Gimana ya? Kira-kira kalau rahasianya itu harus disembunyikan. Kira-kira ada yang tahu nggak Bu selain Ibu? Nggak ada tuh. Nggak ada ya. Biasanya kalau anak SD biasanya ada yang tahu, ada teman dekat saya gitu. kurang mantep rayuannya. Gimana kalau ditukar deh? Ditukar. Berpakai apa Pak? Nanti kita ke kantin. Kalau ada bakso kita beli bakso deh. Gimana? Boleh nggak? Kalau ke kantin aja belum tertarik. Ada kalau ke kantin belum tertarik ya. Kalau ke mall jauh soalnya. Uangnya di sana. Uangnya juga nggak ada. Saya udah kunci motor aja ke Boleh nanti kunci motor, tapi kuncinya aja motornya. Tadi mah dilihat boleh, tapi megang jangan. Kan tadi Bu Tami kan katanya melihat boleh, tapi pegang jangan. Itu kan berarti boleh dong dilihat kertasnya isinya apa. Kalau isinya nggak boleh. Lihat dari luar aja. Ya udah, saya serahin ke Pak Henry aja deh. Tepuk tangan buat Bu Tami dan Pak Ivan. Jadi sebenarnya kalau Bu Tami bisa tidak kalau rahasia Bu Tami itu diberikan kepada Pak Ivan atas kemauan Bu Tami atau hanya sekedar kasihan ke Pak Ivan? Bisa tidak kalau Bu Tami Pak Ivan? Mungkin kalau Pak Ivannya merayunya atas atau rasa memelas atau rasa empati, itu mungkin Bu Tami akan berempati kepada Pak Ivan. Artinya seperti itu. Ketika kita menghadapi siswa akan terus kayak semacamnya kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua ketika orang tua ketika anak meminta jajan, walaupun anaknya itu akan beresiko nangis terus-menerus, pasti otomatis kita akan memulaskan. Oh, kasihan sekali anak saya tidak diberikan mainan, misalkan minta mainan, kemudian mainan tersebut tidak diberikan oleh kita sebagai orang tua. Lama-kelamaan kan kita akan kasihannya, akan kesaksian seperti itu. Artinya
paradigma ini, perubahan ini, kemudian nanti ketika kita akan terus-menerus meminta sesuatu, pasti kita akan memberinya, seperti itu ya. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan kita selama di sekolah-sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berubah pikiran, perasaan atau gerakan atau tindakan. Sedangkan ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa. Seperti tadi yang kita demonstrasikan, kita tidak bisa memaksa murid seperti apa yang kita mau. Itu sekarang kita sedang bumbu-bumbunya merdeka belajar ya Bapak Ibu ya. Merdeka belajar itu bukan berarti artinya bebas belajarnya, bebas sekehendak kita memperlakukan murid itu seperti apa. Artinya merdeka belajar itu murid bebas berekspresi sesuai dengan keinginan murid, keinginan siswa itu sendiri. Artinya kita hanya mengarahkan saja, hanya mengarahkan dan mengontrol serta mengingatkan ketika murid itu berbuat salah, seperti Bapak Ibu. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dapat dipilih oleh murid tersebut. Nah, ini adalah dinamakan dengan teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai, yang tidak disukai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian apa sih makna disiplin? Disiplin kita mungkin sudah sehari-hari, makanan sehari-hari. Kamu tidak disiplin. Si A tidak disiplin, bajunya tidak dimasukkan, datang terlambat atau apalah. Itu ada disiplin itu sudah makanan sehari-hari atau kita sudah tidak asing lagi. Disiplin itu berasal dari kata Latin atau disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata berkonotasi ini dengan disiplin dari murid atau Socrates dan Plato. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kita melakukan disiplin atau siswa melakukan disiplin karena ada peraturan, karena takut dihukum, cenderung menghubungkan kita karena ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau apa yang kita capaian atau tujuan mulia, seperti itu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini adalah proses pembelajaran. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan siswa itu sendiri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, tetapi sangat berbeda maknanya. Seperti itu Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan untuk siswa, perlahan-lahan sedikit ubahlah sikap kitanya sendiri. Sikap kitanya sendiri dan perilaku kita sendiri. Apakah kita sering datang terlambat? Ketika anak datang terlambat, bapak atau ibunya aja datang terlambat, ya saya juga nggak apa-apa dong datang terlambat. Mungkin akan dijawab seperti itu kalau anaknya sudah dewasa atau sudah kelas 6 seperti itu. Atau mungkin di SMP di SMA bisa menjawab, oh bapak menyuruh saya datang tepat waktu, sedangkan bapaknya tidak datang tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah keacuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia atau melihat kelas kita seperti apa. Bagaimana Anda berpikir tentang siswa kita. Ubahlah paradigma kita sekarang, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek yang tentang realitas itu sendiri, Bapak Ibu.
Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi itu sangat berbeda artinya Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement yang negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang lagi. Itu adalah punishment atau hukuman. Contoh hukuman untuk siswa yang sering kita jumpai, misalnya kamu berdiri pojok di kelas, kakinya mengangkat satu, terus membersihkan kelas, membersihkan WC, dan masih banyak lagi. Itu contoh hukuman. Sedangkan konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan Bapak Ibu, baik dari akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif Bapak Ibu. Penggunaannya sering sekali kita kaitkan dengan suatu akibat yang harus ditanggung oleh seseorang yang telah melakukan perbuatannya. Jadi konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Nah, istilah konsekuensi ini sering disamakan dengan hukuman, padahal kedua maknanya itu berbeda. Nah, contoh konsekuensi yaitu meminta maaf ketika setelah berbuat salah, itu konsekuensi. Menggantikan barang yang telah dirusak oleh kita, itu adalah konsekuensinya. Konsekuensi dan hukuman itu berbeda Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan membagikan untuk Bapak Ibu. Ini ada kalimat-kalimat yang nanti Bapak Ibu tulis hukuman atau konsekuensi. Silakan tulis nanti di kertas ini Bapak Ibu, apakah hukuman atau konsekuensi yang ada di kertas ini. Ya, hukuman atau konsekuensi. Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah. Di situ ada kalimat tercatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Itu. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Itu. Silakan ditulis singkat saja Bapak Ibu. Tidak usah diberi nama. Tidak usah diberi nama. Di nomor handphone juga nggak usah Bapak Ibu.
Sudah Pak? Saya sudah. Di pinjam Pak. Silakan yang sudah boleh ke depan. Sudah ya dikumpulkan saja. Tidak perlu diberi nama, nomor handphone juga nggak usah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih dari terima kasih. Pak Ade ke depan dulu Pak. Sebentar Pak. Saya ingin bertanya pada Pak Ade. Menurut Pak Ade mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi Pak? Konsekuensi. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman katanya, hukuman berbeda. Kemudian lagi melilingi lapangan basket Pak di sini Pak. Jangan jauh-jauh Pak. Lagi melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini adalah yang sudah saya. Yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buat kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, adalah hukuman Pak. Hukuman. Yang kedua itu hukuman juga. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker sekolah, adalah hukuman. Nah ini menggantikan tugas teman yang telah dicari-cari adalah konsekuensi Pak. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di tangan atas senggol pada saat belajar adalah konsekuensi Pak. Gitu. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi. Terima kasih Pak Ade, silakan duduk. Itu Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah hukuman ada terikat aturan, sedangkan konsekuensi adalah terikat apa yang kita lakukan, dan kita ingin menebus kesalahan kita, seperti itu. Itu konsekuensi dan hukuman. Sekarang kita Bapak Ibu ya akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, yang pertama Bapak Ibu saya akan bertanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Boleh mengajukan tangan? Ya Pak, Pak Waskat dulu. Kenapa Pak? Cuma secara pengalaman aja ya. Iya Pak. Dalam penggunaan misalnya kita secara pribadi kemudian secara umum. Iya. Kalau secara pribadi perjalanan jauh otomatis kita perlu memakai Helm. Iya. Tujuannya untuk apa? Aman. Menjaga keamanan ya. Betul. Ibaratnya dari angin, kemudian barangkali ada hewan kecil itu biasanya kan kena mata. Betul Bapak. Betul. Kemudian yang kedua secara hukum ya kita harus menggunakan Taat secara hukum, betul. Taat secara hukum. Iya. Kemudian apalagi yang sekarang katanya harus pakai sendal gitu. Oh iya, aturan baru ya. Kalau misalnya kita berkendaraan seperti Betul. Nah, berarti karena taat pada aturan ya Pak ya? Dan keselamatan mungkin ya Pak dari besarnya seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adakah yang ingin berpendapat? Atau sama seperti tadi? Sama ya, peraturan dan keamanan ya mungkin ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran mungkin?
Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kenapa? Karena tidak takut ketinggalan materi mungkin ya. Karena peraturannya ada takut dihukum mungkin ya, takut dihukum mungkin. Untuk mendukung motivasi kritik, kita kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan kelas. Keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi motivasi intrinsiknya yang diutamakan, bukan karena takut dihukum. Jadi kembalikan ke motivasi intrinsik itu sendiri. Jadi nilai-nilai yang nilai motivasi intrinsik atau nilai keyakinan yang lebih diarahkan daripada takut dihukum, gitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu kan punya kelas masing-masing nih. Bayangkan kondisi kelas Bapak Ibu saat ini. Pade bisa dibantu Pade ditulis di kertas ini, bisa dibagikan. Bayangkan kondisi kelas Bapak Ibu saat ini. Apakah kelas itu teratur boleh kelas Bapak Ibu saat ini kotor mungkin, sumpah mungkin karena terlalu banyak murid. Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan kondisi kelas Bapak Ibu saat ini. Silakan Bapak Ibu bayangkan kondisi kelas Bapak Ibu saat ini. Harus jujur dan harus sesuai keadaan kondisi kelas Bapak Ibu. Tidak perlu apa-apa lah, tidak perlu takut dengan kepala sekolah seperti itu. Karena ada kepala sekolah yang mungkin Bapak ini hanya sebuah pembelajaran yang nantinya kita akan bahas tentang keyakinan kelasnya. Seperti itu. Mengarahnya ke keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ditempel di sini. Silakan kalau sudah ditempel di itu Bapak Ibu. Ditempel saja nggak apa-apa. Boleh. Siap. Turun. Iya. Mana iya di Iya, silakan kalau sudah di tempelkan di sini. Ada yang terjawab kondusif ya Bapak ya. Bersemangat. Panas. Aktivitas mungkin ya. Kondusif. Kadang-kadang kurang bersih karena petugas tiket sudah pulang duluan. Kelas pada saat ini adalah kelas mulai gerak karena masuk kelas penuh. Mungkin solusinya dibagi dua ya Bapak Ibu ya. Kelasnya kusam, jendelanya kurang, fasilitas kurang seperti lemari buku, bisa diramai.
kotor, ada yang guru tidak ada di kelas, anak-anak tertib, ini kondisi kelasnya tertib, kotor dan berantakan, berisik kotor, ada yang menangis, keluar masuk kelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kejujurannya. Jadi bayangkan kondisi kelas Bapak Ibu saat ini, mungkin ada jawabannya tadi, ada yang kelasnya kondusif, ada yang kotor, ada yang mungkin keras, sumpah seperti itu Bapak Ibu. Itu kondisi kelas Bapak Ibu saat ini yang Bapak Ibu rasakan. Kemudian, nah, harapan kelas impian Bapak Ibu itu seperti apa? Dari aspek lingkungannya, aspek hubungan antar siswanya, dan aspek gurunya. Diawali dengan kata saya ingin. Dari 3 aspek tadi jawabannya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Dari aspek lingkungan kelasnya, aspek hubungan antar siswanya, dan aspek gurunya seperti apa Bapak Ibu. Silakan nanti ditulis lagi seperti tadi. Boleh dibantu? Harapan kelas impian Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan dari aspek lingkungan kelasnya atau aspek hubungan antar siswanya dan aspek gurunya itu seperti apa? Diawali dengan kata saya ingin kelas lingkungan kelas saya seperti apa? Saya ingin aspek hubungan antar siswa saya ini inginnya Bapak Ibu seperti apa? Dan dari aspek gurunya seperti apa Bapak Ibu? Gurunya datang tepat waktukah atau gurunya selalu hadir di kelas atau seperti apa Bapak Ibu? Silakan didata Bapak Ibu. Saya ingin kelas saya selalu bersih dan wangi, adem. Jika siang hari tidak ada abu bau badan anak-anak dan anak-anak hidup ketika proses KBM. Tidak itu. Saya ingin lingkungan kelas saya selalu bersih, rapi, wangi. Saya ingin hubungan antar siswa lebih dekat lagi sehingga bisa membantu perkembangan siswanya. Jauh. Saya ingin gurunya lebih kompak lagi. Itu Bapak Ibu. Saya ingin kelas yang bersih. Saya ingin hubungan antar siswa saling menghormati. Saya ingin siswa mengungkapkan masalahnya jika menghadapi kesulitan. Saya ingin lingkungan kelas bersih, belajar nyaman. Saya ingin siswa saling menghargai antar hubungan sama ya. Saya ingin kelasnya rapi dan bersih. Saya ingin hubungan siswa dan guru aktif dalam pembelajaran. Saya ingin datang kelas tepat waktu. Saya ingin selalu ada di kelas dan membantu siswa. Dan saya ingin hubungan antar lebih baik siswa dengan gurunya. Saya ingin siswa saya saling menghormati. Nah, itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.
keinginan atau harapan kelas impian Bapak Ibu mungkin di lingkungan kelasnya tadi ada yang menjawab kelasnya ingin selalu bersih, kelasnya ingin rapi, kelasnya pengen adem katanya. Hubungan antar siswanya saling menghormati, saling mendukung, tadi ada saling menghargai. Dan dari aspek gurunya mungkin tadi saya ingin membantu siswa, ada yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas masing-masing, bukan dari segala aspek dari siswanya saja Bapak Ibu, gurunya pun harus terlibat dalam keyakinan kelas tersebut. Nanti dalam Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa undang-undang yang ada di anak itu dikeluarkan dengan kejujuran anak itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu silakan tuangkan ke dalam kertas, secari kertas atau seperti apapun itu. Nanti setelah itu Bapak Ibu silakan disepakati oleh semuanya, dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa sepakati keyakinan kelas itu sendiri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, cara Bapak Ibu ingin mewujudkan kelas ini seperti apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu kan tadi sudah harapan kelasnya, sudah ingin nih, sudah ditulis Bapak Ibu. Dengan cara apakah ingin mewujudkan kelas yang Bapak Ibu inginkan? Dengan kesepakatan dengan siswanya, mungkin dengan apa lagi Bapak Ibu? Dengan membuat kelas itu artinya berkomunikasi dengan siswa, ya, bisa berkomunikasi dengan siswa. Jadi cara Bapak Ibu mewujudkan kelas yang Bapak Ibu inginkan, ada suatu keterkaitan antara siswa dan Bapak Ibu itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan Bapak Ibu. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan saja yang mengatur mereka harus berlaku begini, saya harus begitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu nanti Bapak Ibu buat, ya Bapak Ibu buat, boleh prosesnya sama seperti ini atau prosesnya lain seperti apa, itu boleh. Keyakinan kelas biasanya dibuat di awal semester, biasanya ada di awal pembelajaran, di semester pertama atau semester kedua. Nah, keyakinan kelas ini setelah dibuat, nanti Bapak Ibu bisa dibuat di bingkai atau ditempel di tembok. Nah, nanti suatu saat ketika anak-anak Bapak Ibu melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas tersebut, Bapak Ibu bisa ingatkan. Dan jadi keyakinan kelas ini setelah dibuat itu harus diingatkan secara kontinu, Bapak Ibu, secara kontinu dan secara berkelanjutan. Ketika nanti ada permasalahan sehingga keyakinan kelas ini, nah kita kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Itu. Atau bisa dibuat juga dengan pertanyaan romantik. Aku malu jika aku datang terlambat misalkan. Aku malu jika aku menyontek misalkan. Aku malu jika aku berbuat ribut di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tempelkan di depan kelas seperti itu. Dan disepakati oleh guru dan siswanya, bisa ditandatangani mungkin, bisa kalau tidak bisa pakai cap jempolnya mungkin, seperti itu disepakati oleh seluruh anggota kelas dan seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas paham ya Ibu ya. Selain kelas itu, nah langkah-langkah mewujudkan keyakinan kelas dalam Bayar-Basir adalah yang pertama itu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di depan papan tulis di kertas besar, di poster atau di mana semua anggota kelas bisa melihat curahan pendapat tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas tersebut sesuai prosedur pembuatan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas koridor. Dan kalimat positifnya adalah berjalanlah
di kelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu kalimat negatifnya. Nah, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Mungkin Bapak Ibu bisa mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid Bapak Ibu menemukan nilai kebijakan atau keyakinan yang inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas itu yang lainnya bisa saling menghormati. Dari berbagai aspek Bapak Ibu ini membuat keyakinan kelas itu dari segi aspek. Pertama dari aspek lingkungan kelasnya, kemudian dari hubungan antar temannya, kemudian tawarkan seperti apa, ingin gurunya seperti apa. Jadi ketika kita ingin melakukan kesalahan di kelas tersebut, kita malu untuk melakukan kesalahan tersebut Bapak Ibu. Keyakinan kelas harus kita ingatkan secara berkala, setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka semua warga kelas mempersilakan meninjau dan menyetujui dan menandatangani kelas tersebut, termasuk guru dan semua muridnya. Nanti keyakinan kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di meja dinding atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi ketika kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelasnya, mungkin Bapak Ibu nanti siswanya itu akan malu ketika akan melakukan kesalahan Bapak Ibu ya. Nah, peraturan kelas ini seperti ini Bapak Ibu ya. Peraturan kelas itu lengkapnya hanya sebatas kotak kecil ini. Jadi ketika keluar kelas mungkin akan berubah perilakunya karena takut saja di dalam kelas. Nah, beda lagi pola perbuatannya ketika sudah belajar di luar kelas. Ketika sudah keluar kelas mungkin akan berubah Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas dan lingkungan positif akan menjadi budaya positif di kelas Ibu Bapak Ibu masing-masing. Ketika continue dan secara berkelanjutan, ketika akan menjadikan budaya positif di kelas Bapak Ibu masing-masing, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini seperti kita mengingatkan sholat kepada anak Bapak Ibu ya. Kamu sudah sholat apa belum? Pasti jawabnya bisa saja berbohong kan Bapak Ibu. Jadi gimana caranya bahwa si anak tersebut mengakui kesadarannya atau menciptakan kesadarannya agar mereka itu berbuat jujur. Saya melakukan ini bukan karena saya takut kepada Bapak Ibu guru. Saya belum sholat. Saya kalau ngomong ke orang tua atau ke temannya, kamu udah sholat belum? Bisa dong buat bohong. Sudah, saya udah sholat. Tapi padahal belum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu atau melakukan perbuatan yang tidak baik itu atas kesadaran sendiri, mereka itu tidak akan jadi melakukan kesalahan tersebut. Jadi ketika ada keyakinan dalam hati, si anak tersebut bisa berkata jujur dalam hatinya sendiri. Seperti itu keyakinan kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena takut akan dimarahi oleh atau takut peraturan, karena kesimpulan dari kesadaran sendiri. Seperti itu karena sudah disepakati keyakinan kelasnya. Kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, nanti Bapak Ibu setelah itu kan pasti mungkin ada permasalahan yang timbul di dalam kelas tersebut Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melakukan tindakan atau melakukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut Bapak Ibu. Yang pertama itu dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan kemudian menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nanti seperti ini contohnya. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena perbuatan yang salah menjadi positif terhadap dirinya, itu Bapak Ibu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar.
Jadi tidak mutlak menyalahkan anak tersebut, mencari solusinya, mencari bareng-bareng solusinya untuk menstabilkan anak tersebut agar tidak melakukan kesalahan kembali, Bapak Ibu, seperti itu. Yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu sendiri. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penugasan atau kebebasan, kasih sayang dan rasa diterimanya, kesenangan atau bertahan hidup. Bapak Ibu bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak mau melakukannya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Apa yang penting bagi kamu? Seperti itu Bapak Ibu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain jika kamu ingin berubah Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk validasi kebutuhan ini, setelah tadi menstabilkan identitas, yang kedua tindakan selanjutnya itu memvalidasi kebutuhan, yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelasnya. Di awal sudah ada kan kelas, sudah ada dong tadi sudah dibuat di awal. Nah, Bapak Ibu bisa menanyakan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Keyakinan kelas apa yang kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan dan kenapa kamu melakukan itu Bapak Ibu? Itu seperti itu nanya, seperti segitiga restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak tadi sekitar budaya positif. Jadi budaya positif itu kita bisa lakukan dari hal-hal yang kecil, sehingga bisa menjadi budaya yang terbiasa di kelas Bapak Ibu masing-masing. Sekarang Bapak Ibu saya mohon satu orang saja untuk merefleksikan kegiatan ini. Hal baru apa yang dapat mengubah paradigma Bapak Ibu dan yang Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Pak Irfan bisa atau Bu Tami? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi dari kegiatan hari ini saya memahami bahwa hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu lebih baik dengan konsekuensi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Dilanjut oleh nanti ada materi yang kedua yaitu Pak Dudi. Mungkin tidak lama nanti akan sedikit saja tambahan, ada sedikit materi yang akan tambahan dari Pak Dudi. Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan. Sekian dari saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kelas 6 hebat. Selamat pagi. Selamat datang di awal semester kedua ini. Kita harus lebih semangat lagi belajar untuk menghadapi ujian semester yang kedua. Itu akan menentukan kelulusan kalian. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita membentuk keyakinan kelas dulu untuk di semester 2 ini. Keyakinan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Artinya ketika kalian buat keyakinan kelas ini akan menjadi budaya positif yang dilaksanakan di kelas ini, sehingga kelas ini tidak menjadi kelas yang kotor, ribut, kelas yang tidak kondusif. Itu seperti itu. Oke, kalian coba tulis apa yang kalian pikirkan dalam otak kalian. Misalkan di sini ada keyakinan kelas atau akan menjadi budaya positif. Aku malu jika aku datang terlambat. Misalkan.
jika aku berkata atau mengejek teman. Nggak boleh seperti itu ya. Silakan nanti kalian tulis di dalam kertas ini, kemudian jika nanti sudah kalian tempelkan di sini. Misalkan merah sama merah, hijau sama hijau, kuning sama kuning, seperti itu ya. Silakan siapkan alat tulisnya saja. Boleh apa saja. Aku malu jika aku tidak mengerjakan PR. Aku malu jika aku apa saja, seperti itu. Itu ya. Nggak usah tulis aku malunya aja. Nggak usah, kan udah ada di situ. Langsung aja, langsung. Perempuan mapping. Hah? Tidak. Ya, tidak pernah mapping kan nggak betul. Kalau sama suka Iya, Rai. Jalanannya Pak. Terus di bawah sini. Silakan terus ya. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk menulis. Aku malu jika aku apa? Silakan. Ya, tidak melaksanakan tiket. Tulis di situ dan boleh. Ya, boleh. Apa? Tidak. Aku malu jika aku berteriak-teriak di kelas, nggak apa-apa. Atau menghina orang tua teman, boleh. Tidak boleh kan? Artinya yang nantinya budaya positif itu kamu harus dilaksanakan dengan baik. Datang terlambat. Pak, aku malu jika datang terlambat. Sama. Sudah? Coba kelompok mana dulu yang sudah? Pak. belum. Silakan yang sudah ditempelkan di sini. Ya, ya. Ya. Jadi masalah. Tempelkan aja di situ, nggak apa-apa. Silakan ditempelkan yang sudah di mana aja boleh. Di mana aja boleh. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Sama. Nggak apa-apa. Nah, silakan yang sudah duduk kembali. Weh, salah ya? Doli Pak nyokot tiba. Salah. Warna ini.
Ya nggak apa-apa, silakan ditulis aja yang apa kamu pikirkan. Ya, yang nantinya biar kamu tidak melanggar peraturan itu atau keyakinan kelas itu. Ya, bebas nggak apa-apa. Ya sebelah sininya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebelah sininya. Nah, itu di mana aja boleh. Ting di bebas ya? Ya. Ini tilu. Enggak mau. Ya. Aku malu jika aku membuat keributan di dalam kelas. Kan malu kamu. Sehingga kalau kamu malu itu tidak akan tidak akan dilaksanakan kalau malu. Nah. Nah ini tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR, kemudian tidak mengerjakan PR lagi. Banyak nih, tidak mengerjakan PR. Tidak melaksanakan tiket, mengejek orang tua, tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas sekolah, mengejek orang tua teman, tidak boleh. Tidak mengerjakan tugas sekolah, terlambat datang ke sekolah, terlambat datang ke sekolah, berteriak di dalam kelas. Keributan ya maksudnya ya. Kalau berpihak di dalam kelas berarti keributan ya. Tidak mengerjakan tiket. Tugas mana ya? Oh iya. Melaksanakan tiket. Tidak berangkat ke sekolah. Mengejek orang tua teman. Berbohong nih, berbohong. Kita berbohong. Bagus. Jika aku datang terlambat sekolah, tidak boleh mengejek orang tua. Tidak. Mengejek teman sama ini. Malu berkata kasar. Di sini. Tidak melaksanakan tiket. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat, yang nantinya akan kalian patuhi. Jika tidak mematuhi, ada kesepakatan ya tadi, kesepakatan yang nantinya kalian harus menanggung konsekuensinya. Jadi budaya positif ini atau keyakinan kelas ini yang kalian harus buat, yang kalian sudah buat itu nanti akan kalian menjadi budaya positif. Jadi suatu budaya positif di kelas 6B. Siap melaksanakannya? Siap melaksanakannya? Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya.